entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Standar akuntansi ialah pedoman yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan secara konsisten. Berbagai entitas memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi karena mereka membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Standar akuntansi memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, berbagai entitas seperti pemerintah, perusahaan, dan investor memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi. Selain itu, selain dari pemerintah, perusahaan juga ada regulator keuangan dan organisasi profesi akuntan yang memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi. Lalu, pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan standar akuntansi. Pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi di Indonesia bergantung pada jenis standar yang digunakan. Untuk standar akuntansi keuangan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang dimana dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Lalu yang kedua ada Dewan Standar Syariah dari IAI juga. Lalu ada Komite Standar Akuntansi Pemerintah, yang dimana di sini milik pemerintah. Selain dari ketiga tersebut juga ada regulator keuangan dan pemerintah seperti OJK, Bank Indonesia, dan juga DJP, Dewan Jenderal Pajak. Lalu, untuk pihak yang berwenang menetapkan standar secara internasional dan global, terdapat 5, yaitu International Accounting Standard Board (IASB), kedua Financial Accounting Standard Board (FASB), yang ketiga International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB), yang keempat International Organization of Securities Commission (IOSCO), dan Basel Committee of Banking Supervision (BCBS). Mereka berperan dalam menyusun, mengembangkan, dan memperbarui standar akuntansi sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Selain itu, standar yang ditetapkan membantu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar negara, melindungi investor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kesamaan peran ini mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Baik, berikutnya adalah materi pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi. Pihak-pihak yang berwenang ini menetapkan standar tergantung pada yurisdiksi dalam masing-masing negara. Tapi secara umum itu terbagi dua. Pada di Indonesia ada dua, untuk yang internasional dan untuk yang dari Indonesia sendiri. Untuk dari yang internasional ada International Accounting Standard Board atau disingkat IASB. Di IASB ini dia mengembangkan standar yang sering disebut dengan IFRS. Standar ini digunakan secara luas pada global dan menjadi standar akuntansi secara internasional. Untuk yang kedua ada standar Financial Accounting Standard Board atau yang disingkat FASB. Financial Accounting Standard Board ini berasal dari Amerika Serikat. Penetapan standar ini sering disebut GAAP yang ada di Amerika. Pada di negara kita, di Indonesia, terdapat juga organisasi-organisasi yang menetapkan standar regulasi dan menetapkan standar akuntansi secara luas dan sebagai pegangan teguh akuntansi pada Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau sering disebut sebagai IAI. IAI ini mengatur standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dengan SAK. SAK ini sebagai pedoman akuntansi pada negara Indonesia. Pemerintah dan regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan ini berwenang dalam
meregulasi dan mengimplementasi standar akuntansi di sektor tertentu. Materi selanjutnya ya ini adalah legitimasi dalam proses penetapan standar dalam teori akuntansi. Legitimasi dalam proses penetapan standar akuntansi merupakan aspek penting yang mempengaruhi penerimaan dan efektivitas standar tersebut di dalam masyarakat. Proses ini seringkali melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI, dan sektor swasta. Legitimasi dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa suatu tindakan atau keputusan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks akuntansi, legitimasi ini sangat penting karena standar akuntansi yang diterapkan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pihak, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan IAI dalam penyusunan standar akuntansi dapat meningkatkan legitimasi mengingat kedua entitas memiliki keahlian dan perspektif yang berbeda. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang lebih luas mengenai kebijakan akuntansi yang akan diterapkan. Hal ini juga menciptakan sistem akuntansi yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, tantangan legitimasi muncul ketika terdapat ketidakcocokan antara standar yang ditetapkan dan praktik yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi badan penyusun standar untuk terus beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu standar akuntansi yang berlebihan. Semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi semakin kompleks, yang mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi. Akibat timbulnya keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan, terutama bagi perusahaan kecil. Kondisi inilah yang mendorong overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain: yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang, sehingga pilihan sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. Yang kelima, standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan kecil dan besar, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi. Yang pertama, dengan munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan, akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Materi yang selanjutnya adalah pengaruh overload standar akuntansi. Standar akuntansi yang terlalu banyak, sempit, dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan akuntan, nilai informasi keuangan bagi pemakai, dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Pengaruh overload standar akuntansi meliputi: yang pertama, bagi akuntan, kehilangan pandangan tentang pekerjaan real karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Yang kedua, bagi auditor, kegagalan audit karena kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Hal ini menyebabkan terkikisnya profesi akuntan publik karena ketidakpuasan klien yang terbebani dengan standar tersebut. Bagi pemakai, bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Bagi manajer, mengalami masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang berlaku,
mungkin dapat tergoda meninjau kembali kontrak dan mengubah praktik bisnis sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang ada. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi standar akuntansi untuk negara yang berkembang. Jadi sebelumnya itu standar akuntansi adalah seperangkat atau aturan yang berpedoman dan mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diukur, dan dilaporkan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dibandingkan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Strategi standar akuntansi bagi negara berkembang perlu mempertimbangkan beberapa faktor unik yang dihadapi negara-negara tersebut. Berikut adalah beberapa strategi utama. Yang pertama, adaptasi bertahap standar akuntansi internasional atau SAK internasional IFRS. Prioritas negara berkembang dapat mengadopsi SAK internasional secara bertahap, dimulai dengan standar yang paling relevan dengan sektor-sektor kunci perekonomian. Standar internasional agar sesuai dengan kondisi lokal dan dapat diperlukan tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip SAK internasional. Untuk yang kedua ialah penguatan infrastruktur akuntansi. Lembaga standar akuntansi membangun atau memperkuat lembaga standar akuntansi yang independen atau kompeten. Dan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan akuntansi untuk menghasilkan tenaga ahli yang kompeten dalam penerapan SAK. Dan yang ketiga ialah peningkatan kapasitas pelaku usaha. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha terutama UMKM tentang pentingnya dan cara menerapkan standar akuntansi. Terus juga memberikan bantuan teknis pada pelaku usaha dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang keempat adalah kerjasama regional dan internasional. Bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengharmonisasi standar akuntansi regional, memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan bantuan teknis dari organisasi internasional dan negara maju untuk meningkatkan kapasitas standar akuntansi. Terus yang terakhir adalah fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Penerapan standar akuntansi di sektor publik juga yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Jadi, pendorongan mengungkapkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.